99101112659. Video ini dibuat untuk memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Perubahan Inovasi dalam Organisasi. Perubahan organisasi bagi anggota. Yang pertama, terjadinya komunikasi yang terbuka. Perubahan dalam organisasi bisa mendorong terciptanya komunikasi yang lebih terbuka antara anggota. Mereka mungkin merasa lebih nyaman berbicara tentang perubahan, kekhawatiran, atau ide-ide mereka. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman bersama dan mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, adanya kerjasama yang efektif. Perubahan yang dikelola dengan baik dapat memperkuat kerjasama antara anggota organisasi. Mereka akan lebih cenderung untuk bekerja bersama dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan. Dan ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, anggota lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dalam situasi perubahan, anggota mungkin merasa lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka menyadari pentingnya kontribusi mereka dalam menghadapi perubahan dan mungkin lebih berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keempat, terjadinya pemecahan masalah yang efektif. Perubahan seringkali memunculkan masalah yang perlu diatasi. Dengan adanya perubahan, anggota organisasi mungkin akan lebih terampil dalam menemukan solusi efektif untuk mengatasi masalah yang muncul. Yang kelima, adanya interaksi dalam organisasi. Perubahan dapat meningkatkan tingkat interaksi di dalam organisasi. Anggota mungkin lebih sering berdiskusi, berkolaborasi, dan berbagi ide karena perubahan seringkali memerlukan pemikiran dan tindakan bersama. Yang keenam, lebih terbuka antar sesama anggota organisasi. Perubahan juga dapat merangsang terbukanya komunikasi dan kerjasama antar anggota organisasi. Mereka dapat merasa lebih terbuka untuk mendukung satu sama lain, berbagi pengalaman, dan membangun hubungan yang lebih baik. Nomor 2. Dimensi kekuatan pendorong perubahan dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, yaitu yang pertama, kondisi ekonomi. Ini mengacu pada kondisi makroekonomi yang melibatkan aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran. Perubahan dalam kondisi ekonomi, baik perbaikan atau perlambatan, dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan. Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang kuat, perusahaan mungkin lebih mampu mengalokasikan sumber daya untuk perubahan. Yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi dapat menjadi pendorong perubahan yang kuat. Perusahaan mungkin perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi atau memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, atau menciptakan produk dan layanan baru. Kecepatan perubahan teknologi juga dapat mempengaruhi seberapa cepat perubahan harus terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, kebijakan eksternal. Faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, perubahan kebijakan industri, atau tuntutan konsumen dapat mempengaruhi perubahan dalam organisasi. Perubahan dalam regulasi atau persyaratan hukum misalnya dapat memaksa perusahaan untuk berubah dalam rangka mematuhi aturan baru. Demikian juga perubahan dalam preferensi konsumen atau tuntutan pasar dapat mendorong perubahan dalam strategi bisnis. 3 langkah strategi dalam perubahan organisasi. Yang pertama, menciptakan urgensi. Langkah pertama dalam perubahan organisasi adalah menciptakan urgensi atau hal-hal yang sangat mendesak pada semua orang. Tim perubahan akan membuat karyawan hingga manajer membutuhkan perubahan atau perubahan adalah hal penting untuk pertumbuhan perusahaan. Tanpa dukungan mereka, perubahan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, perusahaan harus menyiapkan sekaligus mendukung inisiatif perubahan, seperti melakukan analisis SWOT hingga diskusi secara berkala dan tak ragu meminta bantuan para ahli jika membutuhkannya. Yang kedua, menyusun tim. Langkah berikutnya menyusun tim, misal berdasarkan divisi, untuk menyatukan tim yang kompeten dengan keterampilan, kualifikasi, reputasi, koneksi, dan kekuatan yang tepat. Langkah ini akan menciptakan rasa kepemimpinan dalam perubahan, serta mempengaruhi pemangku kepentingan. Setelah itu, semua tim harus memahami kebutuhan untuk perubahan, memiliki misi dan tujuan, mempunyai ide yang jelas tentang peran dan tanggung jawab, hingga mengetahui faktor resiko dan tantangan terkait perubahan.
Yang ketiga, menciptakan visi dan strategi. Tujuan langkah ini adalah menciptakan visi yang realistik dan strategi yang efektif guna membantu seluruh tim berhasil mencapai perubahan. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain menyelaraskan nilai-nilai perusahaan terhadap perubahan, menggunakan data-data sebagai pendukung perubahan, dan memastikan visi serta strategi dipahami oleh semua orang.